Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi pasien luka akibat gempa bumi yang dirawat di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kapolri memastikan semua pasien mendapatkan perawatan maksimal dan akan segera mengirim dokter tambahan dari Pusdokes Polri. Selain melihat kondisi pasien di rumah sakit, Kapolri juga mendistribusikan 3.000 paket sembako dan juga kebutuhan lain seperti selimut untuk balita. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bicara juga dengan Kapusdokes, kita akan kirim tim dokter tambahan dari Mabes untuk bisa membantu korban-korban yang rata-rata patah tulang supaya bisa segera diatasi di sini. Memang ada sedikit terdampak, namun demikian untuk kegiatan operasional rumah sakit secara umum masih bisa berjalan. Kemudian tadi saya lihat juga di ruang operasi ada juga masyarakat yang karena terdampak oleh gempa terpaksa harus melahirkan dengan cara di kaisar. Tapi tadi saya tanyakan kondisinya aman, artinya dokter bisa menangani dalam kondisi seperti ini dengan baik. Ya tentunya ada beberapa perbaikan ke depan yang akan kita laksanakan, tapi prinsipnya saat ini kita masih bisa melayani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan dari Rumah Sakit Bayangkara. Termasuk kita siapkan juga tenda-tenda tambahan kalau memang diperlukan, termasuk tempat untuk trauma healing, itu juga kita persiapkan. Pak Sigit, kemudian untuk kesiapan dari sumber daya manusianya di sini, dokter maupun pihak dari kepolisian akan seperti apa, Pak Sigit, kesiapannya? Ya, jadi tentunya kita akan bekerja sama terhadap kekurangan dokter, tenaga perawat dari rumah sakit yang ada. Tadi juga sudah diinstruksikan, kita semuanya berkolaborasi. Pada saat nanti kurang, kita dari pusat akan mengirim, dan Pak Kapusdokes juga sudah menyiapkan brigade khusus untuk kita gerakkan dalam rangka penanganan gempa. Pak Sigit, kemarin juga sempat disebutkan terkait dengan Pusdokes untuk proses investigasi dan juga proses DVI korban. Sejauh ini seperti apa Pak hasilnya, Pak? Baik, jadi tadi kami tanyakan bahwa hampir 90% lebih untuk korban dikenali dengan proses DVI. Tim K9 juga kita turunkan untuk membantu karena memang ada beberapa bangunan yang mungkin sampai sekarang masih belum bisa dilakukan evakuasi, sehingga perlu kita bantu dengan K9. Tadi kita mendapatkan laporan 7 orang sudah ditemukan, dan tadi perintah dari Pak Presiden juga jelas bahwa proses evakuasi dioptimalkan. Jadi tentunya kita akan mengerahkan personel-personel tambahan untuk melakukan percepatan terhadap evakuasi. Fokus utama dari pihak kepolisian saat ini, Pak, ini masih 2 hari, fokus utamanya apa sebenarnya? Ya, utama evakuasi, penyelamatan, menyiapkan tempat untuk korban pengungsian, dan kemudian setelah itu membantu mempersiapkan dapur umum, apalagi masih banyak masyarakat yang mungkin belum berani pulang ke rumah, sehingga tentunya butuh makan, butuh MCK, itu semua kita siapkan. Harus setelah itu perawatan terhadap korban-korban tentunya menjadi prioritas juga. Pak Sigit, kemudian masih ada warga yang mencari barang-barang berharga mereka di rumah, kemudian untuk pengamanan di lokasi atau di titik-titik gempa ini seperti apa, Pak Sigit? Tadi saya sudah perintahkan Pak Kapolda dan Pak Kapolres untuk melaksanakan patroli terhadap rumah-rumah yang saat ini ditinggali, yang masyarakatnya mengungsi kemudian rumahnya ditinggalkan. Saya minta untuk 24 jam dilaksanakan kegiatan patroli sehingga mengurangi terjadinya potensi kriminalitas. Pak Sigit, masih ada pertanyaan berikutnya terkait dengan koordinasi dengan sejumlah instansi lainnya, BMKG termasuk juga TNI, BPBD dan Basarnas. Seperti apa sejauh ini koordinasinya, Pak Sigit? Saya kira sudah sangat bagus. Tadi kita berkumpul, di situ lengkap, ada BNPB, BMKG, dari TNI juga, kemudian dari Basarnas dan juga rumah sakit ya, kepala rumah sakit. Jadi tentunya terkait dengan jumlah korban, baik yang meninggal maupun yang luka dan ditemukan ini kan juga kadang-kala muncul angka yang berbeda-beda. Tadi sepakat bahwa setiap sore jam 5 kita kumpul, kemudian dirilis bersama, sehingga kemudian
jumlahnya tidak berbeda-beda. Oke. Pak Sigit, setelah ini akan ada agenda berikutnya untuk ditinjau atau seperti apa? Ya, setelah ini kita akan cek beberapa titik lagi, khususnya yang terdampak dan tempat pengungsiannya sudah memadai atau belum. Pak Sigit, terakhir dari saya, tadi Presiden Joko Widodo juga mengunjungi beberapa titik. Ya. Bagaimana laporan dari pihak kepolisian kepada Presiden, karena masih di satu lokasi di Ciganjur tapi berbeda titik, Pak? Ya, enggak masalah. Saya kira kita kan bagian dari anak-anak buah beliau yang harus melaksanakan tugas, dan ini bagian dari operasi kemanusiaan. Tadi kita laporkan langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, pergelaran personel, sarana-prasarana yang kita siapkan, dan beliau memberikan arahan-arahan untuk dioptimalkan. Kami jeda dulu pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.